Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga di bab bilangan. Bab pertama ini ya. Nah, itu tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, aturan operasi hitung campuran. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, kemarin minggu yang lalu, kalian telah mempelajari operasi hitung pada bilangan bulat. Itu kan bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, sekarang kita akan mempelajari operasi hitung campuran pada bilangan bulat, yaitu bisa kan kalau kemarin penjumlahan aja, pengurangan aja, perkalian aja, pembagian aja. Nah, pertemuan kali ini kalian akan mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini dijadi satu. Nanti gimana cara menyelesaikannya? Seperti itu. Ada aturannya. Lanjut ya. Yang pertama, materi pertama yaitu materi tentang pengertian operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Coba kita baca. Nah, operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Berarti maksudnya apa? Operasi hitung campuran ini memuat sekurang-kurangnya ada dua tanda operasi, bisa penjumlahan dan pengurangan, bisa perkalian dan pembagian gitu, atau bisa penjumlahan dan perkalian, tapi bisa juga penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, terserah di situ mau ada berapa tanda operasi, yang penting memuat sekurang-kurangnya ada dua tanda operasi hitung berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan yang A, 15 dikali min 2 ditambah 4. Nah, coba kita lihat di sini ada berapa tanda operasi. Yang pertama ada operasi perkalian dan yang kedua ada operasi penjumlahan. Ada dua tanda operasi hitung, ya kan? Nah, yang B, coba kita lihat ada berapa tanda operasi. Ada 20 plus min 5 dibagi min 3 dikurang 25. Berarti ada apa aja di situ? Ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Berarti ada berapa tanda? 3 tanda operasi hitung. Ya kan? Dah. Terus lanjut. Yang C. Yang C ada 4 plus 32 plus min 3 dikali min 2 min ditambah 10. Ada berapa tanda di situ? Coba kita lihat ada penjumlahan, perkalian, sama pengurangan. Berarti ada 3 tanda. Nah, semuanya ini berarti kan sekurang-kurangnya memuat berapa tanda? Paling sedikit 2 tanda. Gitu. Jadi ini bisa disebut operasi hitung campuran bilangan bulat. Lanjut. Nah, aturan operasi hitung campuran itu seperti apa? Nah, dalam operasi hitung campuran ini kan terdiri dari dua atau lebih tanda operasi. Nah, itu ada cara menyelesaikannya. Seperti apa? Coba kita lihat. Yang pertama, yaitu kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Nah, kita simbolkan dengan kurung. Salah maksudnya tanda kurung. Terus yang kedua apa? Kerjakan perkalian atau pembagian. Nah, habis itu setelah kurung, kita kerjakan kali atau bagi. Nah,
Jadi kalau habis dikerjain tanda kurung, kalau misalkan ada tanda kurung, kalian kerjakan perkalian dulu atau pembagian dulu. Yang ketiga apa? Kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Coba kita lihat. Bisa penjumlahan atau pengurangan. Terus, yang terakhir, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan atau sebelah kiri. Jadi, kalau misalkan ada tanda yang sama nih, misalkan ada perkalian dan pembagian. Nah, yang sebelah kirinya siapa? Perkalian dulu atau di sini pembagiannya, berarti yang dikerjain perkalian dulu gitu. Baru yang pembagian yang dikerjakan pertama. Pembagian itu baru dikerjakan setelahnya. Seperti itu. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Dari depan atau sebelah kiri ya. Lanjut. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jangan lupa pakai aturan kurung kali bagi atau tambah kurangku kabataku. Yang pertama, hitunglah hasil dari operasi campuran pada bilangan bulat di bawah ini. 75 dikurang 8 dikali 5 plus 20 dibagi 4. Berarti yang pertama dikerjakan apanya dulu? Kabataku. Berarti di sini ada kurang kali tambah bagi. Berarti yang dikerjakan kali. Ada lagi? Nah, ada bagi juga di sini kan. Nah, ini bisa dikerjakan bersamaan. Tuh. Asalkan di sini ada operasi yang lain di tengah-tengahnya. Coba kita lihat. Berarti yang tetap itu 75 tetap. 75 dikurang 8 dikali 5 berapa? 40. Berarti dikurang 40. Ditambah 20 dibagi 4 berapa? 5. Berarti ditambah 5. Nah, udah. Sekarang berarti kerjakan dari depan. Berarti yang pertama 75 dikurang 40 berapa? 35 ditambah 5. Iya, berarti hasilnya 40. Bisa. Coba kita lihat contoh yang kedua ya. Lihat di sini. 5 dikali 10 min 15 ditambah 30. Di sini ada perkalian, tanda kurung, dan penjumlahan. Berarti yang pertama dikerjakan apa? Ya, dalam kurung dulu. Berarti yang 5 dan 30 tetap. 5 dikali 10 dikurang 15 berapa? Min 5 ditambah 30. Nah, bisa. Setelah ini berarti ada perkalian dan penjumlahan. Berarti yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, berarti kan antara perkalian dan penjumlahan. Berarti ya kali dahulu. Berarti yang dikerjakan 5 dikali min 5 berapa? Min 25 ditambah 30 berapa jadinya? 5. Tuh. Lanjut. Yang C. 12 ditambah 60 dibagi 6 dikali min 2. Di sini ada penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Yang mana yang dikerjakan? Ini ya, antara pembagian dan perkalian. Nah, pembagian dan perkalian ini kan bisa berbarengan nih, kali atau bagi. Tapi yang sebelah kiri yang mana? Yang lebih kiri yang mana? Pembagian, berarti yang ini yang dikerjakan pertama. Berarti yang 12 tetap ditambah 60 dibagi 6 berapa? 10 dikali min 2. Nah, udah. Sekarang tinggal penjumlahan dan perkalian. Berarti yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, perkalian dulu ya. Berarti yang depan tetap 12 ditambah
10 dikali min 2 berapa? Min 20. Berarti jadinya berapa? 12 ditambah min 20. Hitung ya. Hasilnya adalah min 8. Tuh. Lanjut. Ada contoh soal cerita di sini. Coba kita lihat soalnya. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Seri mendapat nilai 1 dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Nah, kita mau ngapain nih? Mau nyari nilai yang diperoleh tim Samba gitu. Berarti yang pertama kita tulis adalah kita tulis yang diketahuinya dulu apa nih? Diketahui tim Samba itu udah main berapa kali pertandingan? 17 pertandingan. 17 pertandingan itu gimana perolehan skornya tim Samba? Dia memperoleh 9 kemenangan. Berarti 9 menang. Terus 3 seri. 3 seri. Dan lainnya mengalami kekalahan. Berarti sisanya berapa nih dari 17 pertandingan? Dia sudah menang 9 dan 3 seri. Berapa sisanya dari 17 ini? Berarti yang kalah. Berarti di mana? Nah, ini kan 9 ditambah 3 udah 12. 12 pertandingan. Nah, dia main berapa pertandingan? 17. Berarti sisanya tinggal 17 dikurang 12. Berapa? 5. Berarti kalahnya yaitu 5 pertandingan. Ya. Sampai sini. Udah ya. Berarti ini adalah udah tahu dia kalah berapa. Ya. Lalu, tim yang menang memperoleh nilai 3. Nah, menang ini berarti kita kalikan 3 karena dia skornya 3. Tuh. Dikali 3. Terus seri mendapat nilai 1. Berarti tadi seri dikali 1. Dan kalah nilainya dikurangi 2. Berarti 5 kalah dikali min 2. Kalau dikurangi berarti kan tandanya min. Ya. Oh. Berarti berapa? 9 dikali 3? 2, 7. Terus 3 dikali 1? 3. 5 dikali min 2 berapa? Min 10. Berarti total skornya tim Samba yaitu 27 ditambah 3 dikurang 10. Berapa? 27 ditambah 3? 30 dikurang 10 berapa? Berarti skornya adalah 20. Ini dia nilai dari nilai yang diperoleh tim Samba. Ya. Ya. Lanjut. Nah, contoh soal kedua. Wow, panjang ya. Dalam suatu final Olimpiade Matematika, terdapat 3 orang peserta yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Peserta tersebut adalah Eko, Sari, dan Ajeng. Mereka harus menjawab 30 butir dengan ketentuan skor, 30 butir soal dengan ketentuan skor. Jika menjawab benar, mereka menjawab 30 butir soal. Skornya, kalau benar, skornya 3.
Jika menjawab salah, mendapatkan skor min 1. Kalau salah min 1. Dan jika soal tidak dijawab, mendapatkan skor 0. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh panitia masing-masing peserta tersebut mendapatkan skor sebagai berikut. Eko menjawab 17 soal benar, 5 soal tidak dijawab, dan sisanya soal salah. Sari menjawab 19 soal benar, 2 soal tidak dijawab, dan sisanya soal salah. Ajeng menjawab 15 soal benar, 17 soal tidak dijawab, dan sisanya soal salah. Tentukan di antara ketiga peserta tersebut yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 berdasarkan hasil skor mereka. Nah, berarti kita cari satu-satu ya. Di sini masing-masing peserta sudah bisa ditebak berapa kira-kira soal benar, soal tidak dijawab, dan soal salahnya. Yang pertama Eko dulu. Di sini dia sudah menjawab 17 soal benar, 5 soal tidak dijawab, dan sisanya soal salah. Berarti soal salahnya berapa nih? Ini kan dia udah menjawab 22 soal. 17 tambah 5 itu 22. Berarti soal salahnya 30 dikurang 22. Nah, berarti dia menjawab 8 soal salah. Ya. Terus, Sari itu berarti dia sudah menjawab berapa soal? 19 tambah 2. Itu mendapatkan 21 soal. Berarti 30 dikurang 21. Berapa soal yang dijawab salah oleh Sari? 9. Terus Ajeng itu sudah menjawab 15 tambah 7 soal. Berarti berapa? 22. Berarti yang salahnya sama kayak si Eko. 30 dikurang 22. Itu berapa? 8 soal salah. Oke, kita udah punya semua nih. Habis itu berarti kita cari masing-masing skor mereka berapa. Kita mulai dari Eko ya. Eko skornya itu berarti menjawab benar 17. Berarti skor benarnya dikali berapa nih? Kalau benar jawabannya dikali 3. Ya. Dikali 3. 3 sama dengan berapa? Coba 17 dikali 3 sama dengan berapa? 51 ya. Dari mana 51? Waduh. Mana nih? Oh, ya. Coba kita setelah ibu hitung itu hasilnya 51. Terus soal tidak dijawab 5. Nah, kalau 5 kan tidak dijawab. Kalau tidak dijawab mendapat skor berapa? 0. Berarti 5 kali 0. Berapa? 0. Nah, sekarang soal yang salah. Dia menjawab berapa? 8. 8 soal salah. Kalau salah dikali berapa? Min 1. Berarti 8 dikali min 1 berapa? Min 8. Nah, berarti total skor si Eko berapa? 51 ditambah 0 ditambah min 8. Jadinya sama aja kayak 51 dikurang 8. 51 dikurang 8 berapa? 51 dikurang 8 dapat? Itu jawabannya adalah 43. Ini total skor Eko. Ya, kita lanjut ke siapa? Kedua, Sari. Nah, Sari nih berapa nih skornya nih? Dia berhasil menjawab 19 soal benar. Berarti 19 dikali 3. Berapa? 19 kali 3. Kalau kalian lupa perkalian ya, ibu bantu. 3 kali 9. 27. 72. 3 dikali 1. 3 tambah 2, 5. Berarti 57. Betul? Ya.
gitu. Lanjut, yang salah, yang tidak dijawab dia berapa? 2, berarti 2 dikali 0. Jadi berapa? 0. Nah, sisanya soal salahnya berapa? 9. 9 dikali min 1. Berapa tuh? Berarti min 9. Nah, ini dijumlahkan. 57 ditambah min 9. Jadinya berapa? 48. Berarti total skor Sari adalah 48. Kita udah bisa nebak nih, antara Eko sama Sari siapa yang skornya paling tinggi. Nah, kemungkinan Sari juara 1, tapi kita lihat dulu skornya Ajeng berapa. Ajeng berhasil menjawab berapa? 15 soal benar, berarti 15 kali 3. 15 kali 3 berapa? Gampang ya, 45. Lalu 7 soal tidak dijawab, berarti 7 kali 0. Berapa? 0. Dan sisanya soal-salahnya berapa? 8 dikali min 1. Berarti hasilnya min 8. Nah, ini jumlahkan nih, 48 dikurang 1. 48 ditambah min 8 atau 48 dikurang 8. 45 dikurang 8 berapa? Berarti skornya Ajeng adalah 37. Nah, kelihatan kan di sini siapa yang juara 1? Sari. Berarti Sari juara 1. Yang juara 2 siapa? Eko, karena skornya 43. Dan juara 3 adalah Ajeng. Nah, saya bisa dong semuanya. Sudah deh. Kalau ingin bertanya silakan chat Bu Vivi ya. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soalnya itu LKS. Ini nanti Bu kirim kan di Pijar. Ya. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, berarti materi selanjutnya itu. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa di video selanjutnya.